Saat ini saya berada di perkemahan adik-adik Pandega, Racana Ki Hajar Dewantara dan RA Kartini, Gugus Depan Surabaya, 413414, Universitas Negeri Surabaya. Apa yang mesti dilakukan pembina ketika adik-adiknya berkegiatan? Audio Jungle. Audio Jungle. Salam Pramuka, salam Kak Yatno Bintang. Kakak-kakak para pembina, para pelatih pembina pramuka, mungkin ada pertanyaan, apakah pembina harus selalu hadir dalam kegiatannya adik-adik pramuka? Jawabannya iya. Mengapa iya? Satu, bahwa kehadiran orang dewasa itu menjadi salah satu unsur metode pendidikan kepramukaan. Pertanyaannya tentu, mengapa pembina harus hadir? Toh ini kegiatannya adik-adik Pandega yang sudah dewasa, bisa dibiarkan asik dengan kegiatannya sendiri. Dia sudah dianggap mampu merencanakan kegiatan mereka sendiri karena punya prinsip pembinaan dari, oleh, dan untuk pramuka, penegak, atau Pandega. Tetapi perlu diingat bahwa prinsip dari, oleh, dan untuk itu diperkuat dengan penerapan metode kepramukaan yang salah satu unsurnya adalah kehadiran orang dewasa. Siapa orang dewasa itu? Yang utama tidak lain dan tidak bukan adalah pembinanya. Nah, mengapa pembina perlu hadir di kegiatannya adik-adik pramuka meskipun itu sudah Pandega? Satu, kepentingannya adalah untuk menjaga keteraturan. Mengapa? Karena kepramukaan itu apapun kegiatannya, tujuannya adalah pendidikan. Dan pendidikan maka perlu sebuah keteraturan dari sisi proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan di dalam pelaksanaan itu perlu yang namanya pengendalian. Nah, salah satu fungsi kehadiran pembina adalah bentuk monitoring atau upaya pengendalian supaya proses kegiatan itu mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Itu yang urgen untuk pertama ya. Jadi fungsi pembina di sini sebagai salah satu fungsi quality control kegiatan para pramuka itu, khususnya di level Pandega seperti yang saya jalani saat ini. Nah, yang kedua, karena kepramukaan itu berbasis alam terbuka, banyak praktek-praktek yang dilakukan karena dia berbasis learning by doing, maka di sesi-sesi akhir kegiatan perlu ada orang dewasa yang berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan adik-adik itu mengandung unsur pendidikan. Nah, itu yang kedua, kehadiran pembina itu untuk memberikan sesi-sesi refleksi untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh adik-adik kita. Karena bisa jadi karena asik berkegiatan, adik-adik kita itu mengasikkan diri, atau dia karena saking asiknya dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, dia ada satu sisi yang dilupakan, yaitu dia tidak menangkap esensi dari kegiatan yang dilakukan itu dengan baik, sehingga dia tidak mendapatkan sebuah pengetahuan yang utuh terkait apa yang dia lakukan. Nah, ini kalau ditarik ke belakang lagi, Baden-Powell pernah mengatakan bahwa kepramukaan itu fun with purpose, artinya menyenangkan tetapi bertujuan, bukan sekadar bersenang-senang. Lihatlah betapa banyak remaja-remaja, pemuda-pemuda itu yang berkemah, dia bisa mendirikan tenda, menikmati keindahan alam, tetapi tujuan utamanya adalah bersenang-senang. Karena memang kegiatan di alam terbuka itu menyenangkan, berkemah itu menyenangkan, suasana api unggun seperti ini menyenangkan, apalagi di sini tersedia alat masak,
menyeduh air, untuk membuat kopi atau teh, itu akan menjadi suasana yang menyenangkan. Tetapi dalam pendidikan kepramukaan, menyenangkan itu harus dengan tujuan. Karena itu, orang dewasa atau pembina wajib hadir di kegiatannya peserta didik. Satu fungsinya adalah untuk menjaga kualitas kegiatan itu tetap berjalan sesuai perencanaan, upaya untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, orang dewasa itu hadir salah satunya dengan fungsi sebagai sumber atau sebagai guru yang akan menstabilo pengalaman adik-adik itu, menghubungkan mana yang penting, mana yang akan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan mereka. Nah, jadi para pembina, jangan lupa tetaplah ikuti kegiatan peserta didik. Meskipun Anda tidak bisa penuh mengikutinya, tetapi sempatkan hadir di tengah-tengah adik-adiknya. Karena itu merupakan satu bagian unsur penting metode kepramukaan. Agar kegiatan adik-adik itu di samping mengasihkan bagi mereka, dia pulang juga mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan itu akan menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan mereka selepas dari kegiatan. Akan percuma keasikan kegiatan itu, akan percuma indahnya pengalaman itu, akan percuma segala bentuk ragam warna-warni kegiatan pramuka, tetapi kalau pada akhirnya dia tidak mendapatkan suatu pemahaman, tidak mendapatkan suatu pengetahuan baru yang itu akan berguna bagi hidup dan kehidupannya kelak. Saya pikir itu, pembina, asiklah bersama adik-adikmu, tetapi juga isilah mereka dengan muatan-muatan pengetahuan, muatan-muatan pengalaman dari kehidupan para pembina yang lebih dewasa, supaya adik-adik kita nanti juga akan mendapatkan pengalaman hidup dari apa yang dia alami dalam kegiatan kepramukaan. Sampai di sini dulu. Salam pramuka, salam Kayatno Bintang. Audio Jungle.